Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Selamat datang di Siaran Sehat bersama Radio Kesehatan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Sobat Sehat dan juga Healthies yang mendengarkan secara streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di akun Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga untuk Sobat Sehat dan Healthies yang menonton tayangan ulang melalui kanal YouTube Ya, resmi Kementerian Kesehatan. Baik, Sobat Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu hobi yang mungkin banyak orang yang punya hobi seperti ini nih ya, Sobat Sehat ya, yaitu hobi kulineran. Ya, jadi Indonesia ini memang kaya sekali ya kalau udah ngomongin soal kuliner ya, makan makanan khas gitu dan segala produk pangan olahan yang siap saji yang pastinya ini akan berimbas juga loh ternyata kepada kesehatan masyarakat kita ya di tengah enaknya kuliner Indonesia ini. Nah, masyarakat diharapkan dapat bijak saat melakukan wisata kuliner agar tidak mengalami keracunan pangan maupun terkena penyakit akibat jajan sembarangan. Lantas bagaimana upaya dari sektor kesehatan dalam mengantisipasi hal tersebut dan bagaimana pemerintah bisa memastikan tempat pengelola pangan bisa memenuhi standar higienis sanitasi. Sore ini kita akan bahas dengan topik hobi kulineran. Jangan lupa cek kebersihan. Bersama narasumber kita, yaitu saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Adi Sambodo selaku sanitarian ahli Madya. Halo, selamat sore Pak Adi. selamat sore. Selamat sore Pak Kalau Adi. sebetulnya gimana? Bisa gitu Bagaimana? ya? Baik. Siap. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak Adi. Siap. Dan saya ingin menyapa juga nih untuk narasumber kedua kita pada sore hari ini, yaitu dengan Mas Muhammad Rizal selaku nutrisionis. Halo, selamat sore Mas Rizal. Selamat sore Mas Audi. Selamat sore Mas Rizal. Bagaimana kabar hari ini nih? Alhamdulillah sehat sehat. Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu juga ya untuk Mas Rizal. Dan untuk Sobat Sehat dan Healthy semuanya, talk show sore hari ini bisa kamu simak ya melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Kamu juga bisa bertanya langsung melalui kolom komentar dengan format nama underscore usia underscore asal kota dan underscore pertanyaannya. Begitu juga yang bertanya melalui WhatsApp Radio Kesehatan di nomor 08213636 2018. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Adi, kenapa nih Pak, masyarakat harus hati-hati nih saat kulineran atau dalam memilih jajanan? Ya, terima kasih Mas Audi. Eh, Sebenarnya ini adalah suatu kebutuhan dasar gitu ya. Jadi kalau kita ingin berkulineria gitu ya, membeli jajanan makanan, tidak hanya memilih bagaimana eh, eh, tampilannya menarik gitu ya, ratingnya tinggi, tapi pastikan bahwa kuliner yang dipilih adalah kuliner aman dan sehat. Artinya ketika nanti mungkin Pak Mas Rijal bisa tentang gizinya, juga harus bisa kan gizinya baik, tapi juga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Jadi yang namanya sehat itu kalau orang bilang loh ya, perut itu akan lautan, sebenarnya lautan. Jadi maksudnya masuk apa saja. Tapi ketika tidak memilahnya, maka yang masuk itu menjadi hal yang tidak baik atau merugikan kesehatan manusia. Nah, makanya kalau kita bilang harus bisa memilah-milah nih, memilih mana makanan yang laik untuk dikonsumsi. Maka disebut ini laik sanitasi gitu ya. Itu kalau prosesnya. Tapi intinya memang harus begitu, Mas Audi. Jadi masyarakat harus paham ya, tidak hanya dengan taste-nya, rasanya enak, tapi juga aman dan sehat untuk dikonsumsi, gitu ya. Kalau nanti ke belakangnya banyak tuh bicara tentang keracunan makanan segala macamnya. Artinya prinsipnya bahwa makanan itu kalau di bahasanya adalah bisa menyebabkan di keracunan pangan atau jika tidak memperhatikan hal-hal yang seperti samsat tadi. Gitu Mas Adi. Punten. Oke, Ya. baik. Dan untuk Mas Rizal nih, buat yang hobi kulineran,
pasti memang agak tricky ya kalau memilih jajanan gitu kan. Karena pasti yang dilihat nomor satu itu adalah tampilannya, kemudian Tuh. rasanya. Ya apalagi udah searching dulu tuh di Google gitu kan ya. Nah, tapi kita perlu waspada nih tentang penyakit-penyakit yang berpotensi timbul akibat salah memilih jajanan. Ini bagaimana, Mas? Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. Jadi setidaknya ada tiga penyakit yang bisa ditimbulkan oleh eh, pangan gitu kan, yang tidak aman atau tidak tidak sehat atau tidak bersih. Yang pertama adalah keracunan, tadi yang sempat disebutkan juga oleh Pak Adi, dan juga penyakit infeksi. Akibat terkontaminasi, makanan itu terkontaminasi dengan mikroorganisme. Misalkan bakteri, semacam Salmonella atau E. coli, gitu kan. Kemudian juga virus, misalkan hepatitis, gitu kan. Kemudian ada jamur yang biasa disebut dengan jamur aflatoksin, biasanya di biji-bijian, di padi-padian, atau juga parasit, misalkan cacing pita gitu kan. Semua itu bisa menimbulkan mikroorganisme tadi itu bisa menimbulkan gejala-gejala pada tubuh kita, misalkan mual, muntah, diare, kram perut, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius. Kemudian yang kedua juga eh, terkait dengan kontaminasi bahan kimia, misalkan pestisida, logam berat, dan zat aditif yang tidak aman yang itu misalkan bukan untuk makanan gitu kan, yang bisa juga menimbulkan keracunan dan masalah kesehatan jangka panjang. Atau misalkan kontaminasi seperti staples gitu kan ya, kemudian kertas atau apapun itu yang tercemar dalam makanan tersebut. Dan yang terakhir, jajanan itu juga harus sehat karena kalau tidak sehat bisa menimbulkan penyakit. Kita tahu bahwa jajanan di luar sana itu kan enak-enak, bisa ya, biasa disebut dengan hyper palatable food atau makanan yang enak-enak, biasanya tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak gitu kan. Yang mana ketiga ini tetap boleh dikonsumsi sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu kalau gula itu 50 gram, kemudian garam itu 2000 miligram atau 1 sendok teh, dan lemak itu sekitar 67 gram per hari. Tapi biasanya makanan-makanan atau jajanan di luar sana itu dikasih semuanya itu, tinggi semua itu, sehingga menimbulkan rasa enak. Yang mana kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan berbagai macam resiko penyakit degeneratif ya seperti diabetes, hipertensi, stroke jantung dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mas. Iya, benar juga ya. Memang jajan di luar sana tuh benar-benar enak loh. Tapi ya gitu, ya mungkin tinggi gula, tinggi garam, malah justru itu yang bikin enak tuh. Nah, lantas bagaimana nih Pak Adi, upaya dari sektor kesehatan dalam memastikan tempat pengelolaan pangan tetap higienis dan higienis sanitasi dan menghindari penyakit akibat pangan? Iya, sebenarnya kita sudah mengeluarkan regulasi gitu ya, kayak Permenkes 14 tahun 2021, 2 tahun 2023. Artinya kita mengatur bagaimana tempat pengelolaan pangan tersebut memenuhi syarat, kan gitu ya. Jadi kita atur mulai dari hulunya ke hilirnya. Jadi kalau kita bicara tentang TPP yang memenuhi syarat, bagaimana biar nggak terjadi gitu ya, bagaimana kita mengatur tempat pengembangan itu mulai daripada tempatnya gitu ya, orangnya, lalu alatnya. Yang pasti akhirnya adalah produknya itu adalah memenuhi syarat kesehatan, artinya memenuhi syarat higienisasi pangan. Ya, yang tadi saya katakan pangan aman dan sehat itu harusnya dari seperti itu. Waktu beli bahannya dia, oh bahan yang baik seperti ini harusnya gitu ya. Lalu pengolahannya seperti apa. Nah itulah hal-hal yang kita atur di Permenkes 14 itu untuk bagaimana menjamin tempat pengelolaan itu paham atau orangnya paham, pengelolanya paham, ya bagaimana menciptakan atau menghasilkan produk yang aman dan sehat. Artinya kalau kita mau menjaga itu maka semua TPP itu, ya TPP kalau sebut TPP tempat itu harus memaham produksinya. Jadi regulasinya diikuti, ya memahami tentang edukasinya, sehingga ketika dia paham itu, dia akan hati-hati tuh untuk menjajakan makanannya tuh. Seperti kata Pak Rizal, GGL kalau masalah gurih luar biasa gitu gampang. Yang kedua masalah masalah tentang HSP atau higienis pangan, dia paham tuh kalau begini nih bah, bisa tercemar nih. Kalau begini bisa kontaminasi nih, ya. Kalau saya tambahkan ini bisa menjadi kalau apa em, akumulasi di masyarakat ya di konsumen akibatnya begini. Nah, ketika itu maka pemahaman tentang TPP artinya pengelola penjamahnya tentang higienis pangan harus benar-benar apa ya viral. Nih kayak yang begini bersyukur nih. Artinya dibantu nih untuk
yang bagi yang mendengar ini juga paham, oh ternyata kita nggak hanya sembarangan beli enak dan segala macam, kita juga paham juga bahwa produk atau makanan yang kita beli adalah makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Ya, tadi itu Mas Odi, ada regulasinya, ada aturannya, ada edukasinya yang perlu dipahami oleh masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Gitu, Mas Odi. Punten. Oke, baik. Dan Mas Rizal nih ya, seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Adi, nah, terus ada regulasinya nih, dan kita sebagai baik bagi masyarakat yang mengonsumsi maupun masyarakat yang sebagai penjual ya, tentu kita perlu mengetahui bagaimana menjajakan kuliner yang sehat. Nah, mungkin Mas Rizal bisa memberikan tips nih untuk pemilih kuliner yang sehat agar tidak mengalami resiko keracunan atau terkena penyakit akibat salah pilih jajanan. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika kita itu mau berkunjung ke suatu tempat kuliner gitu, kita bisa sekarang kan teknologi canggih ya, jadi bisa dilihat juga reviewnya di Google gitu kan, berapa ratingnya, kemudian lihat komentar-komentarnya. Biasanya di situ terselip tuh ada komentar-komentar julid dari netizen yang lain gitu kan, yang sudah pernah datang ke situ. Atau kemudian juga dilihat foto-fotonya gitu kan, apakah fotonya itu tempatnya bersih atau seperti apa, apakah ada sarang laba-laba dan seterusnya. Itu bisa pertama adalah di review atau tanya ke teman yang pernah ke sana atau tanya warga lokal gitu kan gimana sih makanan di tempat A di tempat B seperti itu. Nah ketika sudah lihat gitu kan di Google gitu kan memilih tempat yang terpercaya, kemudian ketika datang pastikan bahwa tempatnya itu bersih, jadi pastikan kebersihannya mulai dari mejanya seperti apa, apakah apa namanya bersih atau kemudian banyak kotoran, alat makannya juga gitu kan. Kalau misalkan kemudian dapurnya untuk mengolah makan itu terlihat gitu kan dari tempat makan dari para tempat makan di tamu gitu kan, maka coba dilihat diamati gitu kan apakah ada serangga seperti kecoa atau tikus gitu kan, apakah bersih, apakah tercampur antara apa namanya tempat pembuangan limbah dan juga kemudian tempat penyajian makanan itu bisa diamati gitu kan. Nah setelah tempatnya kemudian jangan lupa juga lihat kebersihan pengolahnya gitu kan yang masak. Jadi apakah dia itu habis dari toilet gitu kan, dia cuci tangan enggak gitu kan, atau kalau bersin itu ditutupin pakai lengan atau enggak, atau bersin di tempat makanannya aja gitu kan ya. Atau kemudian kalau di video-video di Instagram tuh kadang-kadang saya sering lihat ada apa namanya pengolah makan tuh langsung mengaduk dengan tangan gitu kan. Kalau kayak gitu ya otomatis kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga setelah diamati dipastikan bersih, maka kita sebelum menjamah makanan, sebelum memegang makanan, kita cuci tangan dulu gitu kan, pakai sabun kalau bisa dengan tata cara yang benar gitu kan. Kalau tidak ada wastafel kita bisa pakai hand sanitizer. Dan yang terakhir ketika makanan datang itu kita amati, kita apa rasakan dengan semua indera kita yang ada gitu kan, mulai dari indera penglihatan kita amati dengan indera apakah ada kontaminasi di situ. Misalkan apakah ada lalat, apakah ada staples gitu kan. Ataukah ada yang belum matang secara sempurna gitu kan. Kemudian setelah dilihat pakai mata, kemudian cek misalkan pakai tangan sedikit gitu kan ya. Apakah lengket kuahnya atau enggak gitu kan. Setelah dicek pakai tangan, kemudian dicium juga baunya. Apakah ada yang aneh nggak dengan baunya gitu kan. Jangan sampai kemudian mau makan bakso tapi baunya bau rendang atau soto gitu kan misalkan beda gitu kan. Dan yang terakhir dicicip dulu sedikit. Jadi dicicip dulu untuk memastikan bahwa oh makanan ini ternyata memang sudah sesuai dengan rasa yang diharapkan. Jangan sampai kemudian saking laparnya gitu kan. Karena sudah review dari awal tadi ya review dulu, memastikan kebersihan, kemudian lapar langsung dimakan sampai habis gitu kan. Jangan sampai dirasakan dulu. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, jadi kita memang harus jeli dan teliti dalam mengecek makanan ya. Di pertama kita lihat dulu tuh ya kan apakah ada kontaminasi atau enggak ya kan dilaletin, kemudian dicoba dilihat cek dulu ya kan makanannya nih teksturnya bagus atau enggak, baunya oke atau enggak, dicicipin dulu sebentar baru makan ya. Tapi kalau lapar tuh biasanya lewat loh Mas. Kalau udah lapar biasanya langsung aja makan gitu kan ya, kelamaan gitu. Tapi jangan ya sobat sehat ya, kita perlu jeli nih untuk mengecek makanan yang kita beli tentunya. Nah, Pak Adi, ini kemudian kenapa inspeksi pangan menjadi hal yang cukup penting dilakukan terutama dari pihak Kementerian Kesehatan nih terhadap mungkin tempat-tempat makan ya dan juga pelaku usaha kuliner. Iya, sebenarnya gini, bagi Bapak Ibu, apa teman sehat ya, terima tadi ya.
Sobat Sehat? Ya, sobat sehat ya. Sebenarnya gini, kita udah buat regulasi ketika TPP yang kelasnya UMKM gitu loh ya, kita berikan label ya. Kalau yang kelasnya lebih tinggi, restoran, jasa boga, kita berikan namanya SLHS, Sertifikat Layak Higienis Sanitasi. Nah, dua hal itu mendapatkannya itu harus kita lakukan inspeksi. Tekannya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar sebagai TPP yang memenuhi syarat yang melaksanakan higienis dan pangan. Nah, untuk melakukan itu kan kita pastikan nih, oh benar-benar kan nih yang tadi empat tadi yang tempat, orangnya, alatnya, produknya memenuhi syarat, kita inspeksi itu. Kita sebut namanya inspeksi kesehatan lingkungan. Gitu loh Pak Adi, ada di Permenkes 14. Jadi kita berdasarkan jenis TPP-nya. Kalau di rumah makan begini nih formnya, begini nih toolsnya. Kalau yang desa buka begini. Tujuannya apa? Grading ini untuk bisa menentukan kalau skala jasa boga yang catering besar misalnya di atas 700 sebelah itu lebih ketat kita buat. Ketika dia adalah label, artinya hanya untuk sertifikasi, cukup penyuluhan. Tapi kita lakukan itu ada stratanya. Kalau yang penyuluhan itu atau label, tiap 2 tahun sekali kita ulang. Tapi kalau yang SLAS, 3 tahun sekali kita ulang. Atau harus diperbaharui sertifikatnya. Kenapa kita lakukan itu? Untuk memastikan yang tadi Pak, yang empat tadi ya sudah memenuhi syarat higiene jenis pangan. Tempatnya tadi kata Pak Srijal kan harus bagaimana bersihnya ya. Apakah lakukan pembersihan? Orangnya harus terlatih. Dia paham tuh ternyata kalau ini harus pakai sarung tangan, cutting board yang biasa kita lihat di mana-mana itu pada legok gitu misalnya gitu kan. Nah, itu kita berikan edukasi. Lalu bagaimana tentang alat seharusnya harus seperti apa ya, tempat orang alat dan terakhir produknya. Kita akan uji sampling. Untuk yang label biasanya jejak petik tuh. Kalau sudah bagus nggak perlu disampling. Tapi kalau yang SLAS yang besar-besar tuh dilakukan uji laboratorium namanya. Nah, yang dilakukan ini adalah untuk memastikan tuh Mas Adi bahwa memang benar-benar TPP tersebut sudah memenuhi syarat. Dibuktikan dengan apa? Diberikan sertifikat layak higienis sanitasi adalah bukti tertulis sebagai TPP yang sudah memenuhi syarat higienis sanitasi pangan. Gitu tuh, Mas Adi. Oke, baik. Itu Ya, merupakan alasan ya kenapa inspeksi ini perlu dilakukan. Intinya adalah untuk menjaga, ya, untuk menjaga eh, kualitas dari pangan sehingga aman untuk dikonsumsi apa ya. Oke, baik. Dan Mas Rizal, jika masyarakat nih ya, ini amit-amit ya, tapi jangan sampai kejadian ya. Tapi kalau mengalami keracunan, maka pertolongan pertama apa yang harus dilakukan dan makanan apa nih yang perlu diberikan untuk mendetoks kondisi tersebut? Oke, baik. Untuk pertolongan pertama ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik gitu kan. Karena kalau kita panik, jadinya nggak bisa berpikir jernih dan malah bertindak gegabah gitu. Misalkan karena tahu, oh tadi makanan di sana ada racunnya di tempat Mang Ujang, langsung dia bawa parang gitu kan, mau ke Mang Ujangnya gitu kan. Oh kamu ngeracunin saya enggak ya? Jadi tetap tenang, berpikir jernih itu yang pertama. Kemudian yang kedua hidrasi. Jadi perbanyak minum air ya. Karena air putih itu bisa membantu untuk membuang racun yang sudah terlanjur masuk tadi melewati urin atau air kencing dan juga membantu mencegah dehidrasi ketika kita itu keracunan mengalami muntah dan diare seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari obat anti diare gitu kan karena diare dan muntah itu adalah mekanisme tubuh atau cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang sudah terlanjur kita konsumsi. Kemudian yang keempat, jika diperlukan dan memang kalau misalkan kalau baru saja menelan dan baru sadar memang kalau itu ada racun atau zat berbahayanya, bisa dilakukan induksi muntah. Bisa dengan berbagai cara, tapi ada referensi yang mengatakan bahwa minum air garam itu bisa menginduksi atau merangsang agar bisa dimuntahkan. Dan yang terakhir setelah 4 tadi, tetap cari bantuan medis gitu kan ya, terutama ketika mengalami dehidrasi berat, ketika mulut kering, kemudian air kencing sudah sangat pekat, gitu kan, sangat gelap, kemudian pusing, darah rendah, muntah dan diare yang berkepanjangan lebih dari 2 hari misalkan, apalagi kalau sampai muntah dan diarenya itu sampai keluar darah, kemudian mengalami demam, pokoknya gejala-gejala yang muncul itu segera kemudian cari bantuan medis ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Nah, kemudian untuk makanan setidaknya ada 4. Yang pertama air kelapa. Air kelapa itu bisa
sebagai elektrolit. Banyak kaliumnya di dalam itu ya, yang untuk menggantikan cairan yang hilang ketika kita tadi balik lagi ke diare dan muntahnya. Kemudian yang kedua jahe. Jahe itu bisa membantu untuk mengurangi rasa mual dan juga merelaksasi sistem pencernaan kita. Yang ketiga, pisang. Pisang itu hampir sama dengan air kelapa, jadi dia tinggi kalium sebagai elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Dan yang keempat adalah yogurt. Yogurt itu mengandung probiotik, gitu kan. Salah satunya yogurt ya, bisa juga dengan makanan fermentasi lainnya. Dia mengandung probiotik yang berfungsi untuk memulihkan keseimbangan bakteri di dalam usus kita. Karena ketika kita diare, keseimbangan bakteri di usus baik dan jahatnya itu terganggu, sehingga bisa dibantu dengan konsumsi yogurt. Seperti itu Mas Audi kira-kira. Oke, baik ya. Jadi itu beberapa solusi yang bisa kita lakukan ya saat kita keracunan makanan. Yang pertama mungkin minum air putih ya. Minum air putih, kemudian juga bisa mengonsumsi makanan lainnya ya seperti air kelapa, yogurt ya. Dan ini dibiarin aja, berarti muntah aja, nggak usah minum obat diare ya. Supaya tubuh itu biar memberikan waktu kepada tubuh untuk mekanisme mengeluarkan racun melalui mekanisme secara alami. Baik, Sobat Sehat dan juga Pak Adi, Mas Rizal, kita punya pertanyaan dari pendengar kita dari Aksaraku _FNF. Izin bertanya, sebenarnya fakta dari micin itu benar nggak sih bikin bodoh? Apa iya micin lebih baik untuk tidak digunakan sebagai perasa tambahan dalam makanan? Ini mungkin Mas Rizal dulu, tapi setelah ini mungkin Pak Adi bisa memberikan dari sudut pandang tentang regulasi penggunaan micin ini sebenarnya seperti apa? Silakan Mas Rizal. Oke, baik, terima kasih. Jadi apa namanya micin membuat bodoh itu sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut ya, bahwa micin itu menyebabkan penurunan fungsi otak dan kecerdasan. Jadi MSG itu adalah monosodium glutamat. Glutamat itu sebenarnya juga ada di makanan alami sehari-hari kita gitu kan, misalkan dari ASI, kemudian tebu dan lain sebagainya. Jadi itu masih belum ada bukti ilmiahnya. Nah, namun bukan berarti kemudian karena berarti aman ya gitu kan. Kemudian dikonsumsi berlebihan itu juga tidak benar gitu kan. Karena memang meskipun MSG itu tidak ada buktinya, tetapi juga semuanya dikonsumsi secara berlebihan pasti tidak baik begitu kan. Ada batas, ada regulasinya, ada batas aman konsumsi maksimal dari MSG itu per hari seperti apa. Jadi tetap harus diperhatikan konsumsinya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah meskipun tidak membuat bodoh gitu kan, tapi MSG itu bagi sebagian orang, ada beberapa orang itu yang sensitif terhadap MSG gitu kan. Misalkan ketika setelah konsumsi makanan yang micin tinggi itu merasakan pusing, kemudian mual, muntah, itu memang ada namanya Chinese food syndrome kalau tidak salah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan gejala tersebut, berarti memang harus dikurangi konsumsi MSG-nya dan mungkin bisa diganti dengan bumbu-bumbu lain yang bisa juga menambah cita rasa. Misalkan bawang, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, tomat, kemudian rempah-rempah, kecap, itu semua juga bisa menjadi alternatif MSG untuk menambah cita rasa dari suatu makanan. Hmm. Ya, Seperti itu. jadi ini sudah ada konfirmasi ya bahwa yang namanya generasi micin ya yang diasosiasikan ini mungkin micin yang bikin bodoh itu belum ada bukti penelitiannya ya. Jadi kita perlu mengoreksi hal ini nih. Dan untuk Pak Adi mungkin bisa dijelaskan nih dari sudut pandang pemerintah dan juga eh, regulasi tentang penggunaan micin itu sebenarnya seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya sekarang ini memang lagi marak nih terkait GGL gitu ya. Tadi udah Mas Ijol sampaikan tuh, ada standarnya tuh ya, gula berapa, garam, lemak. Artinya tidak bisa dihilangkan karena orang Indonesia memang kulturnya seperti itu tuh. Ya, kalau apalagi orang Jawa kayak saya ini orang tua saya, kalau nggak makan jeroan, kurang seperti kembali ke masa lalu gitu ya. Kalau makan kurang mecin gitu ya. Tapi artinya memang belum yang disampaikan Mas Jota benar, tapi memang sekarang udah ada beberapa kajian untuk tidak berlebihan menggunakan apanya MSG tadi. Jadi banyaklah keluar produk alternatif dan kita sudah membatasi ini ya, artinya regulasi sudah keluar tentang tadi yang harus berapa takaran per harinya. Tidak boleh lebih. Karena efek sampingnya memang tidak baik juga kan begitu ya. Artinya itu perlu ada pemahaman tentang itu sebetulnya ya. Artinya, oh nggak ada bukti, ada kajiannya, tapi memang belum
declare bahwa itu harus seperti apa gitu ya. Tapi pasti yang sudah pasti pemerintah sudah meregulasi tentang standar penggunaan gula, garam dan lemak gitu ya. Untuk tidak boleh lagi sembarangan. Zaman dulu kalau belum wasin, kalau bahasanya asin biasa. Kalau wasin, asin banget gitu ya. Kalau muanis biasa, muanis tuh, ya kan? Was gitu itu luar biasa. Tapi memang tidak baik. Ketika gula tinggi ya, kebanyakan gula maka berbahaya juga buat tubuh. Garam tinggi, bahkan dan bilang, kalau punya garam bahaya misalnya begitu. Yang seperti itu tidak boleh. Nah, termasuk juga sama dengan apa? Dengan tadi yang dikatakan mecin gitu ya. Sama. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu kita perhatikan ya. Yang namanya ada standar. Nah, kalau mecin ini yang memang sering apa ya viral ya, generasi mecin atau Mas Adi tadi ya, itu memang artinya perlu ada sekali lagi memang belum ada regulasi yang harus seperti apa, tapi sudah banyak alternatifnya untuk bisa rasa gurih yang apa bisa ditoleransi karena nggak mengandung MSG gitu ya, juga sudah banyak. Jadi mungkin kita bisa akomodasi itu tuh Mas Audi ya, Mas Rijal ya mungkin ya. Walaupun kita belum dapat tuh. Yang pasti yang lagi ramai itu yang GGL ini yang lagi benar-benar kita lagi perhatikan karena banyak dampaknya kepada masyarakat. Begitu Oke, kali mesti. oke baik. Oke, Pak Adi dan juga Mas Rizal, kita sudah memasuki penghujung dari talk show siaran sehat pada sore hari ini. Sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semuanya. Saya ingin memulai dulu nih dari Pak Adi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya ada satu yang perlu kita perhatikan. Mungkin saya ambil satu teori namanya teori Vetom, ya. Nah, di Vetom itu yang food segala macam ada dua hal sangat penting masalah temperatur dan waktu. Ini adalah hal sangat perhatikan ketika kita membeli makanan, ya. Sobat sehat gitu ya. Sobat sehat, karena apa? Ada namanya teori Vetam itu yang TT, temporer waktu itu mengatur waktu yang baik untuk mengkonsumsi makanan. Ya, harusnya gini. Kalau teorinya gini, makanan yang baik adalah 4 jam setelah dia matang dari waktu. Temperaturnya ya harusnya kalau ditaruh di ruang terbuka atau artinya suhu ruangan waktu seperti itu. Juga masalah suhu. Nah, karena nih berhubungan dengan bakteri itu ada yang karena proses kontaminasi, ada yang proses karena tumbuh tuh. Karena suhunya sudah di bawah 60 derajat Celcius ya, maka pertumbuhan itu sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu apa sobat sehat, saya kebiasaan Bapak Ibu nih, sobat sehat, maka perhatikan ketika makan ya, kalau makan itu yang bukan makanan yang panas, lihat dia disajikannya itu kapan ya dan kapan masaknya. Ya, banyak kejadian sekarang KLB karena nasi kotak ya, dibuat jam 6 pagi dimakan siang, siang dibawa pulang karena sayang sama anaknya dimakan sore hari akibatnya makanan nggak sehat lagi, basi atau gimana, pertumbuhan bakteri tinggi akibatnya keracunan. Jadi perhatikan jangan kita sekedar melihat saja rasa wah bentuknya, tapi pastikan makanan itu memang layak untuk dikonsumsi dari segi prosesnya ya. Waktu pengolahannya, kapan baik dikonsumsi, itu menjadi perhatian penting. Mungkin tuh Mas Adi. Jadi tidak hanya yang tadi ya masalah bersih, juga makanan yang layak dikonsumsi berdasarkan waktu dan temperaturnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas pesan-pesan sehat ya. Silakan Mas Rizal untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat. Oke, baik. Terima kasih Mas Audi. Jadi Sobat Sehat, kesimpulan yang dari perbincangan kita pada hari ini yaitu tentang keamanan pangan ya, terkait dengan bahaya atas makanan yang keracunan makanan seperti itu. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah dari regulasi, begitu kan? Bagaimana caranya agar kemudian para penjual ini, penjajah itu mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan hygiene dan sanitasi makanan tersebut. Nah, kalau itu aspek itu nanti urusannya Pak Adil lah gitu kan yang membuat regulasi gitu kan ya. Nah, yang kedua, selain dari penjual, kita sebagai konsumen juga tetap harus bisa aware gitu kan, bisa menjaga diri sendiri gitu kan. Karena ya mungkin banyak di sana yang kemudian belum terregulasi atau belum paham, belum teredukasi tentang hygiene dan sanitasi, sehingga ya kita sebagai masyarakat untuk keamanan diri kita sendiri ya harus bisa tahu dong bagaimana syarat-syarat dari makanan yang halal. Seperti yang sudah kita diskusikan di awal gitu kan, mulai dari tempatnya, kebersihannya, orang penjamahnya, kemudian dari produknya, kita juga harus jeli semua itu sehingga
makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya bergizi gitu kan, tapi juga layak dikonsumsi seperti yang dikatakan Pak Adi, dan juga aman dari pencemaran-pencemaran yang tentu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga percuma kalau misalkan makanan itu hanya bergizi tapi ternyata tidak aman, ya balik lagi kita juga akan tetap jadi sakit. Kira-kira seperti itu Mas Aldi. Baik, terima kasih Mas Rizal atas pesan-pesan sehatnya. Sobat Sehat, demikian talk show siaran sehat pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan juga Mas Rizal atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga sehat selalu kepada Pak Adi dan juga Mas Rizal. Semoga kita bisa berbincang lagi nih di lain kesempatan. Dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Sobat Pak sehat, Adi, terima terima kasih kasih. semua. Baik, terima kasih Pak Ade juga Mas Rizal dan Sobat Sehat. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga yang menyaksikan melalui siaran ulang di channel YouTube Kementerian Kesehatan. Kita akan ketemu lagi di program-program talk show radio kesehatan lainnya. Saya Audi Mantio beserta Pak Adi, Mas Rizal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.